Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Evina dari Prodi PGSD semester 6A. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Sebelum ke pembahasan prinsip-prinsip belajar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi individu dengan lingkungan. Nah, di dalam pengertian belajar tersendiri ada sebuah proses perubahan tingkah laku dan interaksi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu proses. Pada hakikatnya, belajar itu merupakan proses, kegiatan, atau aktivitas seseorang dikatakan belajar. Di dalam dirinya terdapat aktivitas baik aktivitas fisik maupun non-fisik, seperti emosi dan aspek mental lainnya. Makin banyak keterlibatan aktivitas individu dalam belajar, maka kadar belajarnya itu akan meningkat. Sedangkan apabila aktivitas belajar individu itu rendah, maka kadar belajar peserta didik juga akan rendah. Yang kedua itu ada perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku merupakan atribut sebagai hasil yang banyak disepakati dari berbagai tentang belajar. Nah, perubahan tingkah laku dapat meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap. Nah, contoh perubahan pada aspek pengetahuan. Apabila peserta itu dikatakan berubah dalam aspek pengetahuan, apabila peserta didik yang semulanya tidak dapat menjelaskan sebuah materi pembelajaran yang sudah ditentukan, mereka mulai bisa menjelaskan materi pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu ada aspek keterampilan. Dikatakan peserta didik itu berubah dalam aspek keterampilan ketika yang tadinya peserta didik itu semula tidak terampil, maka peserta didik itu mampu menjadi terampil dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga itu ada aspek sikap. Peserta didik semula belum menentukan sikap, menjadi menentukan sikap tersendiri. Misalnya sebelum belajar peserta didik itu mempunyai sikap yang tidak baik. Namun ketika mereka itu sudah belajar, sudah mengerti, sudah mampu memahami apa itu karakteristik atau lainnya, maka perubahan sikap itu perlahan akan berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir itu ada interaksi. Apabila belajar terjadi karena adanya interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Nah, terjadinya belajar itu apabila adanya interaksi antara guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran itu mampu menjadi efektif dan siswa itu tidak merasa jenuh. Apabila misalnya ketika proses belajar mengajar itu tidak ada interaksi, misalnya hanya yang aktif itu seorang gurunya saja, maka siswa akan merasa jenuh dan siswa itu merasa bahwa dirinya itu tidak dapat mengembangkan kemampuannya. Tapi ketika misalnya adanya keterlibatan interaksi dari guru dan siswa, maka siswa itu mampu aktif dan dapat mengembangkan pengetahuan yang mereka itu dapatkan sebelum mereka itu melakukan proses belajar mengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan seorang pendidik, agar peserta didik itu mendapatkan motivasi belajar yang berguna untuk dirinya sendiri. Dalam pembahasan ini, saya akan mengemukakan prinsip-prinsip belajar yang disarikan oleh Rockwell tahun 1961. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Nah, proses belajar mengajar itu dipengaruhi adanya kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan mereka itu dapat belajar.
Jadi, ketika seorang peserta didik dikatakan siap dalam belajar, itu ketika mereka itu mampu memahami apa yang guru sampaikan, dan respon mereka pun sangat bersemangat dalam mendapatkan pengetahuan yang mereka dapat. Tetapi sebaliknya, ketika seorang pendidik itu belum siap untuk mendapatkan suatu pembelajaran, mereka akan merasa kesulitan dalam memahami proses belajar mengajar, atau mereka akan merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan setelah mereka itu kesulitan, maka mereka akan merasa putus asa bahwa dirinya itu tidak mampu dan belum siap dalam proses belajar mengajar. Jadi prinsip kesiapan ini harus dimiliki oleh peserta didik sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua itu prinsip motivasi. Nah, motivasi adalah suatu kondisi dari peserta didik untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Jadi, seorang peserta didik itu harus diberi motivasi agar dirinya itu semangat dalam belajar. Individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional, tetapi di samping itu mereka perlu didorong untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang dimiliki saat ini. Jadi dengan adanya motivasi, peserta didik itu jadi lebih bersemangat untuk belajar dan menggapai apa yang mereka impikan. Nah, yang ketiga itu ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi itu adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu itu melihat dunianya dengan caranya sendiri yang berbeda dengan satu sama lain. Nah, persepsi ini mempengaruhi perilaku individu, dan dikatakan seorang guru itu dapat memahami peserta didik ketika mereka itu mampu peka terhadap bagaimana cara seseorang atau peserta didik itu melihat situasi tertentu. Ketika ada peserta didik yang berbeda pandangan mengenai suatu hal atau situasi, maka kita sebagai seorang guru itu harus menghargai, karena setiap peserta didik itu memiliki dunianya sendiri atau melihat dunianya itu berbeda dengan satu sama lain dan memiliki lingkungan yang berbeda. Tidak semua peserta didik itu dapat melihat lingkungan yang sama dengan cara yang sama. Yang keempat itu ada prinsip tujuan. Nah, dalam pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar, tujuan belajar harus tergambar jelas oleh pikiran peserta didik ketika proses belajar itu terjadi. Tujuan belajar itu sendiri merupakan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Jadi, ketika kita sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, kita harus mengetahui atau memahami tujuan pembelajaran ini itu apa. Jadi, tujuan pembelajaran ini harus melihat kemampuan dan kebutuhan peserta didik yang akan kita hadapi. Ketika tujuan pembelajaran itu sudah dipikirkan, sudah ada dan sudah direncanakan, maka harus ada terjadinya tingkat keaktifan peserta didik, karena tingkat keaktifan tersendiri sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan. Ada prinsip retensi dan transfer. Prinsip retensi adalah kemampuan untuk menyimpan sesuatu yang dipelajari peserta didik ke dalam memori yang suatu saat akan dikeluarkan kembali jika dibutuhkan. Sedangkan transfer adalah kemampuan untuk memindahkan atau mengaplikasikan ke tempat lain. Contohnya seperti ketika peserta didik itu mempelajari matematika, apa yang dipelajari peserta didik dan dipahami, maka mereka akan menyimpannya terlebih dahulu, itu disebut retensi.
Sedangkan transfer itu konsep matematika yang sudah berhasil dipelajari peserta didik itu kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila dibutuhkan dalam perhitungan. Nah, jadi hubungan antara prinsip transfer dan retensi itu saling erat untuk proses pembelajaran. Ada prinsip kognitif, afektif, dan psikomotor. Prinsip kognitif ini bertentangan dengan pengetahuan peserta didik. Jadi, peserta didik itu harus mampu membentuk konsep penemuan masalah dan pemecahan masalah. Dan di prinsip belajar kognitif ini, peserta didik itu dilatih untuk berpikir secara menalar, menilai, dan berimajinasi, serta menjalankan atau melibatkan proses tentang pengenalan dan penemuan. Yang kedua itu ada prinsip belajar afektif. Prinsip belajar afektif ini dapat mempelajari tentang nilai emosi, dorongan, sikap, serta minat belajar peserta didik tentang pengenalan hal baru. Selanjutnya yaitu prinsip psikomotor. Prinsip belajar psikomotor ini, individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya pada diri sendiri. Yang terakhir itu ada prinsip belajar evaluasi. Jadi, seorang guru itu harus melaksanakan evaluasi setelah proses belajar mengajar itu berakhir. Ketika seorang guru itu melaksanakan evaluasi, maka guru akan jadi paham kemampuan masing-masing dari peserta didik. Sejauh mana sih peserta didik itu memahami apa yang kita sampaikan? Apakah mereka itu sudah paham atau mereka itu malah bingung dengan apa yang kita sampaikan? Dengan adanya evaluasi belajar dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Oke, itulah penjelasan prinsip-prinsip belajar dari saya. Semoga bermanfaat.